Bismillah, kita lanjutkan part 3 nomor 11 sampai 15. Nah, ini bagian yang paling mudah. Bangun ruang yang memiliki sifat tersebut. 5 sisi yang terdiri dari sebuah alas dan 4 buah sisi tegak. Sisi alasnya bentuk segi 4. Sisi tegaknya bentuk segitiga. 5 titik sudut, 8 rusuk. Kamu harus tahu dulu apa bedanya prisma sama limas, ya. Ini nggak sama. Kalau prisma, bagian bawahnya itu sama bagian atas, gitu. Nah, sama kan? Bawah sama atas itu sama. Itu prisma. Kalau limas, enggak. Dia misalnya segitiga deh ya. Segitiga. Nah, dia punya titik puncak. Tuh, titik puncak. Alasnya sama atas, nggak sama. Tuh prisma. Gitu ya, itu bedanya. Sekarang, alasnya bentuk segi 4. Berarti nggak mungkin segitiga. Sisi tegaknya bentuk segitiga. Memiliki 8 rusuk. Berarti kalau kita gambar, dia kayak gini. Nah, gitu kan. 5 sisi alas sama sisi tegaknya 4, betul. Alasnya bentuk segi 4, benar. Sisi tegaknya bentuk segitiga. Ini kan kalau kita keluarin begini. Ada 4. 5 titik sudut, 1, 2, 3, 4, 5, benar. 8 rusuk. 4 di bawah, 4 di tiang. Jadi jawabannya A. Salah maaf. Jadi jawabannya B. Limas ya. Limas. Ingat, kesimpulannya adalah prisma itu alas sama tutupnya sama. Prisma alas dan tutupnya berbeda karena atasnya itu titik puncak. Luas permukaan, bangun di samping, bangun kubus ya, karena dia sama. Karena ada 6 sisi, berarti 6 kali S kali S. 6 kali 28 kali 28. Berapa nih? Siapa yang udah ngitung? 28 kali 28. 64 16 22 16 5 4 8 7 kali 6. Belakangnya 4. Nah, yang belakangnya 4 cuma ini ya. Jadi jawabannya A. Nah, gitu. Kamu kalau ada soal gini, cari belakangan yang sama siapa. Kalau nggak ada berarti jawabannya A. Insyaallah udah pasti benar. Volume. Ini juga gampang. Konsep volume, semua bangun ruang adalah luas alas kali tinggi. Ini konsep. Nah, alasnya bentuk lingkaran. Pi kali R kuadrat kali T. Jari-jari 14. 22 per 7 kali 14 kali 14 kali 24. Coret 2. 22 kali 2 44. 44 kali 14. 16 15 4 4 6 9. 596 kali 24. 4. Nah, siapa yang belakangnya 4? Jadi jawabannya A. 14 784. Nah, gitu. Pada waktunya terbatas, kalau sekiranya belakangnya udah nggak ada yang sama, itu jawabannya ya. Selanjutnya 14. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan panjang sekian, lebar, tinggi. Akuarium. Ini salah nih. Kolam renang. Akuarium ya maksudnya.
volume air yang harus tambahkan. Akuarium. Nah, anggaplah begitu ya. Ini ada mejanya lah. Akuarium ini punya ukuran panjangnya berapa tuh? 80, lebar 60, tinggi 50. 1/4 sudah terisi air. 1/4-nya kita bagi. Nah, 1/4 segini nih. Udah terisi air. Udah terisi air nih segini. Volume air yang harus tambah agar terisi penuh. Kalau 1/4 sudah terisi, yang belum terisi berapa bagian? Nanti sisanya adalah 1 dikurang 1/4. Gitu ya adik-adik ya. Atau karena bawahnya 4, berarti penuhnya itu mula-mula adalah 4/4. Jadi yang belum terisi 3/4 sisanya nih. Nah, berarti kita bisa jawab volume air yang harus ditambah, volume yang harus ditambah adalah 3/4 kali 3 ya. P kali L kali T. 3/4 kali 80, 60, 50. 80 bagi 4, 20. 3 kali 2, 6, 60. 60 kali 60, 3600. 3600 kali 5, 36 kali 5, 0, 3, 15, 18. 18.000. Satuannya masih, lihat nih, diajarin ini cm, pasti masih cm. 1, 2, 3, cm dikali cm kali cm, cm-nya kubik. Nah, nanti konversi naik 1 tangga ya, supaya liter itu kan dm. Berarti cm ke m, cm kubik ke dm kubik dibagi 1000. Bagi 1000 nih. Salah ya. Sebentar. 3 kali 20, 60. 60 kali 60, 3600. 3600 kali 50. 36 kali 5, 180. Oh, tambah nolnya 3, maaf, kurang 1. Berarti hilang nolnya 3 ya. Karena dibagi 1000, 1, 2, 3. Jadi jawabannya A. Ya, sisa adalah mula-mula atau supaya penuh dikurang bagian yang sudah terisi. Baik, terakhir di sesi ketiga. Jika jumlah seluruh peserta 200 orang, banyak peserta kelas 4. Oh, kelas 4 abu-abu ya. Berarti kelas 4 berapa persen? Total 100 dikurang ini sama ini 50 ya, tambah 70. Kelas 4 30%. 30% dari 200. Kan jumlah seluruhnya 200. Nanti jawab 30/100 kali 200. 2, 60. Gitu. Ya kan? 30% totalnya 200, berarti 30 kali 200, 60. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut sesi